Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra Ratrisa, NIM 1852012 dari kelas Lab Audit B. Di sini saya melaksanakan ujian tengah semester dan akan menjelaskan modul 2 tentang siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Langsung saja, di sini ada prosedur audit tentang piutang usaha. Pertama, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Di sini ada indeksnya. Lalu yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayaran. Di sini juga ada indeksnya. Lalu yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Di sini tidak ada indeksnya. Dan yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel dan representatif. Pemulihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Di sini ada indeksnya yaitu EE. Ini dapat membuat daftar konfirmasi. Ini ada di halaman 25 buku 2. Lalu nomor 5, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila dapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Di sini indeksnya EE. Di sini dapat dilihat di halaman 25 buku 2 juga. Lalu yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutang. Di sini indeksnya EE1 dan EE2 ada di halaman 26 dan 37 buku 2. Lalu, nomor 7, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca laporan posisi keuangan. Di sini indeksnya EE di halaman 25 buku 2. Perhatikan retur ke-8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca. Ini tidak ada indeksnya ya. Lalu yang ke-9, uji bisa batas penjualan dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Ini indeksnya PL1.1. Di sini ada di halaman 38, 39, dan 40. Lalu yang ke-10 ini teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank. Ini tidak ada indeksnya. Yang ke-11, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Di sini indeksnya juga 0. Lalu yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Ini ada indeksnya. Lalu yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Ini ada indeksnya yaitu E dan E1. Lalu di sini ada prosedur audit tentang pajak pertambahan nilai. Yang pertama, periksa apakah klien setelah dikukuhkan sebagai penguasa kena pajak. Ini tidak ada indeksnya. Yang kedua, lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN. Ini juga tidak ada indeksnya. Yang ketiga, periksa apakah klien telah melaporkan PPN. Ini juga tidak ada indeksnya. Yang keempat, minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar. Ini juga tidak ada indeksnya. Yang kelima, tax check secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran. Ini juga tidak ada indeksnya. Yang keenam, untuk kepentingan laporan posisi keuangan lakukan set off antara PPN masukan dengan keluaran. Ini tidak ada indeksnya. Lalu tentang prosedur audit penjualan. Prosedur audit penjualan ini, siapkan schedule utama dari penjualan. Ini indeksnya PL1. Yang kedua, minta buku penjualan, jurnal penjualan, serta cocokkan dengan buku besar. Ini ada indeksnya.
Yang ketiga, lakukan penelaahan analitis untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan selama periode berjalan. Ini tidak ada indeksnya. Lalu keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta dibandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Ini ada prosedur auditnya, namun tidak ada indeksnya. Lalu, yang kelima, yakinkan bahwa semua penjualan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas, dan bank. Ini ada indeksnya, yaitu TOC 1. Yang keenam, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut, hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan. Ini tidak ada indeksnya. Lalu yang ketujuh, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur nota debit dengan daftar harga kontrak bila ada. Ini ada indeksnya, yaitu TOC 1. Lalu untuk yang ke-8, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer untuk penjualan ke perusahaan afiliasi. Ini tidak ada indeksnya. Yang ke-9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Ini ada prosedur auditnya, namun tidak ada indeksnya. Yang ke-10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan. Ini tidak ada indeksnya. Lalu yang ke-11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, dan lain-lain. Ini tidak ada indeksnya. Yang ke-12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Ini indeksnya PL1. Lalu yang ke-13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Ini ada indeksnya. Untuk langkah yang pertama, kita dapat membuat jurnal koreksi untuk mengoreksi kesalahan transaksi penjurnalan pada PT Sugus. Nah, kita bisa melihat penjelasan pada buku 1 halaman 56 sampai halaman 57. Nah, untuk jurnal koreksi yang pertama, ini untuk mengkoreksi pada pencatatan PT Krakatau. Yang tadinya 1 kali, bahwa PT Krakatau ini telah terjadi dalam pencatatannya karena pencatatannya ini seharusnya dicatat 1 kali, dan pada PT Krakatau ini telah dicatat 2 kali. Nah, untuk jurnalnya di sini ada penjualan 10 juta pada debat, PBH keluaran 1 juta pada debat, lalu pada piutang usaha di sisi kredit sebesar 11 juta. Ini mencatat penyesuaian kesalahan pencatatan PT Krakatau. Nah, langsung saja kita ke PT Sejahtera. Pada PT Sejahtera ini, PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Maka penjurnalnya yaitu penjualan sisi debit 20 juta, PPN keluaran sisi debit 2 juta, pada piutang sisi kredit 22 juta. Mencatat barang yang belum sampai pada PT Sejahtera. Lalu pada PT Usaha Lancar. Nah, PT Usaha Lancar ini atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta. Nah, barang telah diserahkan ke pelanggan. Nah, di sini tuh terjadi salah catat, yang seharusnya dicatatnya itu 220 juta. Maka untuk jurnalnya piutang usaha di sisi debit senilai 198 juta, pada penjualan di sisi kredit senilai 180 juta, PPN keluaran senilai 18 juta. Ini koreksi salah catat pada PT Usaha Lancar.
Nah, untuk teman-teman bisa menghitung penjualannya ini, yaitu dari 100 dikalikan 198 dikalikan dengan dikalikan dengan 110. Nanti hasilnya ketemu 180. Lalu langsung saja pada PT Zaira Pratama. Pada PT Zebra Pratama di sini, PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 yang seharusnya pelunasan PT Lestari. Jadi di sini sebenarnya yang melunasi piutangnya sebesar 15 juta itu dari PT Lestari. Padahal PT Zebra Pratama ini piutangnya masih sebesar 70 juta. Maka kita membuat jurnal koreksi yaitu piutang usaha PT Zebra Pratama sebesar 15 juta pada piutang usaha Lestari sebesar 15 juta. Kelas pencatatan piutang. Sebentar. Lalu untuk jurnal koreksi yang kelima, ini untuk mengoreksi poin ke-13 yaitu PT Orientasi. Di sini PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2, juga tidak membalas ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah valid dan pemiliknya kabur ke Swiss. Di sini senilai beban piutang tak tertagihnya pada sisi debit senilai 11 juta, pada piutang usaha PT Orientasi sisi kredit sebesar 11 juta. Penjelasannya mencatat kerugian piutang atas penghapusan piutang PT Orientasi. Lalu untuk jurnal koreksi yang ke-6 di sini ada PT Tempo. PT Tempo ini menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Jadi penjurnalannya itu beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Tempo senilai 15 juta karena mencatat kerugian piutang atas penghapusan piutang pada PT Tempo. Lalu untuk yang jurnal koreksi 7 dan 8 ini, yang di 7 ini ada di PT Wahana, yaitu PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya penulisan piutang dari Giro Bank Bini jatuh tempo tanggal 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Maka jurnalnya kas pada piutang usaha sebesar 1.500.000. Lalu untuk yang ke-8, di sini ada di poin 12 yaitu PT Zaira. PT Zaira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIP jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000. Maka di sini jurnalnya juga sama, kas pada piutang usaha sebesar 400.000. Nah, di sini ada usaha per kliennya pada tanggal 31 Desember 2018 senilai 11.990.973.240. Lalu pada di sisi debitnya dengan jumlah 213 juta dan sisi kreditnya dengan jumlah 75 juta. Nah, dari hasil per audit 31 Desember 2018 di sini senilai 12.128.73.240. Itu hasil dari per klien yang ini ditambahkan dengan debit, lalu dikurangkan dengan kreditnya senilai 75 juta. Ini tadi. Lalu hasilnya per auditnya ini.
Ini mohon maaf, nolnya kelebihan 1. Yang benar 75 juta. Lalu pada lain-lainnya, di sini per kliennya senilai 85 juta, dan untuk debit kreditnya ini tidak ada, langsung di per auditnya juga senilai 85 juta. Lalu jumlah per kliennya di sini yaitu 12 miliar 75 juta 973.240. Lalu di per auditnya yaitu senilai 12 miliar 215 juta 73.240. Nah, di sini ada I1 atau yang biasanya piutang usaha. Di sini ada beberapa perusahaan yang nantinya akan dikurangkan atau dijumlahkan dari hasil jurnal koreksi. Di sini yang pertama ada PT Krakatau. Nah, PT Krakatau ini per kliennya yaitu 33 juta. Lalu di sini ada pengurangan pada sisi kreditnya sebesar 11 juta. Jadi per auditnya pada tanggal 31 Desember 2018 ini senilai 22 juta karena 33 juta ini dikurangkan dengan 11 juta. Lalu di PT Merdeka ini juga di sini tidak ada pengurangan maupun penjumlahan pada jurnal koreksinya. Jadi jumlahnya tetap per klien dan per auditnya sebesar 103.960.000. Nah, pada PT Orientasi ini adanya jurnal koreksi pada sisi kredit sebesar 11 juta. Nah, di sini per kliennya pada 31 Desember 2018 ini sebesar 11 juta. Lalu dikurangkan dengan 11 juta, maka per auditnya habis atau sama dengan 0. Lalu lanjut pada PT Lestari. Pada PT Lestari ini per kliennya senilai 59 juta. Nah, di sini ada pengurangan senilai 15 juta. Jadi per auditnya 59 juta dikurangi dengan 15 juta, hasilnya 44 juta. Lalu pada PT Nuansa. Pada PT Nuansa ini per klien dan per auditnya sama karena tidak ada pengurangan dan penjumlahan senilai 116.125.000. Lalu lanjut pada PT Pelita, ini juga tidak ada pengurangan maupun penjumlahan. Jadi per klien dan per auditnya sama senilai 10.357.027.600. Lalu pada PT Queenie ini juga tidak ada pengurangan dan penjumlahan, dan laporan per klien dan per auditnya ini tetap senilai 132 juta. Lalu pada PT Sejahtera ini terjadi pengurangan sebesar 22 juta. Jadi per kliennya yang awalnya 107.871.500 dikurangi dengan 22 juta. Lalu hasilnya ini mohon maaf salah ya, hasilnya itu yang benar senilai 85.871.500. Lalu pada PT Usaha Lancar, di sini per kliennya 390.989.140. Di sini ada penambahan dari jurnal koreksi senilai 198 juta yang nantinya per auditnya sebesar 588.589.140. Lalu pada PT Wahana, di sini terjadi pengurangan atas jurnal koreksi yaitu pada per kliennya 151.500.000 dikurangi dengan 1.500.000, hasil per auditnya sebesar 150 juta. Lalu pada PT Rimba di sini juga tidak ada pengurangan dan penjumlahan. Pada PT Tempo di sini ada
ada pengurangan juga. PT Tempo sebelumnya per kliennya senilai 15 juta, lalu pengurangannya juga senilai 15 juta, maka hasil per auditnya ini 0. Lalu pada PT Zebra Pratama, di sini ada penjumlahan senilai 15 juta. Jadi per klien 55 juta ditambahkan dengan 15 juta yang hasil per auditnya yaitu 70 juta. Lalu pada PT Zeira, di sini adanya pengurangan senilai 400.000 yang per kliennya awalnya senilai 159 juta. Jadi per auditnya ya nanti hasilnya sebesar 159.400.000. Lalu di sini pada EQV US dollar 20.000, di sini ada 90 juta. Langsung saja per auditnya juga 90 juta. Lalu pada EQV US dollar 40.000, di sini senilai per kliennya senilai 182 juta. Lalu per auditnya senilai 182 juta juga. Nah, untuk penjumlahan per kliennya 2018 ini senilai 11.990.973.240. Untuk per auditnya berjumlah 12.128.073.240. Lalu kita masuk pada daftar konfirmasi piutang yang indeksnya yaitu EE. Di sini ada beberapa perusahaan ya, dari nomor 1 sampai 16. Nah, di sini hasil konfirmasi itu ada NR, ada RD, dan ada CB. Nah, untuk penjelasan NR, RD, CB itu bisa dilihat pada buku 1 halaman 11, yang artinya CB itu jawaban konfirmasi yang cocok, kalau RD itu jawaban konfirmasi yang tidak cocok, kalau NR itu tidak ada jawaban. No replace. Lalu langsung saja pada PT Krakatau. Nah, PT Krakatau ini jumlah per kliennya 33 juta. Nah, di sini PT Krakatau itu tidak melakukan tidak ada jawaban, tidak melakukan konfirmasi. Konfirmasi 1 maupun konfirmasi 2. Lalu penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan di sini senilai 22 juta. Untuk PT Merdeka di sini hasil konfirmasinya RD, yaitu konfirmasi tidak cocok. Jadi perbedaannya ini ada 10 juta. Lalu penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangannya itu tetap 103.960.000. Lalu pada PT Orientasi ini juga tidak ada jawaban dari hasil konfirmasi 1 dan 2. Pada PT Lestari juga sama, tidak ada jawaban dari hasil konfirmasi 1 dan 2. Lalu pada PT Nuansa ini juga tidak ada hasil konfirmasi 1 dan 2. Lalu pada PT Pelita, pada hasil konfirmasi pertama ini tidak ada. Lalu pada hasil konfirmasi kedua itu ada, dan hasil konfirmasinya itu cocok. Lalu pada PT Queen ini tidak ada hasil konfirmasi 1 dan 2. Lalu pada PT Sejahtera ini ada hasil konfirmasi, namun hasil konfirmasinya itu tidak cocok. Dan adanya perbedaan senilai 22 juta. Lalu pada PT Usaha Lancar ini PT Usaha Lancar ini tidak ada konfirmasi juga, baik 1 maupun 2. Lalu pada PT Wahana ini ada hasil konfirmasi namun tidak cocok, dan ada perbedaan senilai 1.500.000. Pada PT Rimba ada hasil konfirmasi pada konfirmasi 1 namun tidak cocok, dan adanya perbedaan sebesar 11 juta. Lalu pada PT Tempo ini ada hasil konfirmasi 1 namun hasilnya tidak cocok, dan adanya perbedaan senilai 15 juta. Pada PT Zebra Pratama
itu ada hasil konfirmasi yang pertama dan ada perbedaan senilai 15 juta. Lalu pada PT Zeira, di sini juga ada hasil konfirmasi yang pertama dan adanya perbedaan senilai 400.000. Lalu pada Forbox-in, ini ada hasil konfirmasi 1 dan 2 dan hasilnya itu cocok. Dan ada Royal-in, ini juga sama, hasil konfirmasi 1 dan 2 itu hasilnya cocok. Lalu lanjut pada EE1, hasil konfirmasi piutang usaha. Di sini ada jumlah konfirmasi saldo menurut konfirmasi, ada 2 jumlahnya. Lalu jumlahnya 272 juta dan persentasenya pada tahun berjalan itu 2,27%. Lalu persentase pada tahun lalunya itu 3,20%. Lalu selisih yang dilaporkan itu ada jumlah konfirmasinya itu ada 7. Lalu jumlah piutang usahanya ini ada 574.931.000 dan persentase tahun berjalannya di sini senilai 4,79%, persentase tahun lalunya 6,75%. Lalu pada selisih dengan pembukuan lain, dengan pembukaan klien, di sini tidak ada jumlah konfirmasi, lalu jumlah piutang usahanya 44.900.000 dan persentase tahun berjalannya 0,37% dan persentase tahun lalunya 0,53%. Lalu ada tidak kembalinya ini, jumlah konfirmasinya ini ada 7 dan jumlah piutang usahanya sebesar 11.099.141.740 dan persentase tahun berjalannya 92,56% dan persentase tahun lalunya 130,30%. Lalu total yang dikirim ini ada 16 jumlah konfirmasinya dan jumlah piutang usahanya 11.948.073.240. Lalu di sini ada persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha senilai 99,63%. Nah, hasil persenan dari semua ini didapatkan dari saldo menurut konfirmasi, lalu dibagi dengan jumlah piutang, lalu dikalikan dengan 100. Nanti langsung ketemu hasil persentasenya. Lalu masuk pada hasil konfirmasi piutang usaha yang kedua. Di sini ada saldo menurut konfirmasi dan jumlah konfirmasinya senilai 1. Lalu jumlah piutang usahanya 10.357.027.600 dan persentase tahun berjalannya 86,37%, persentase tahun lalunya 121,66%. Lalu langsung ke tidak kembali. Di sini ada jumlah konfirmasi itu 6, jumlah piutang usahanya 742.114.140. Lalu persentase tahun berjalannya 6,19% dan tahun lalunya 8,72%. Lalu total yang dikirim di sini ada 7 dari jumlah konfirmasinya dan jumlah piutangnya 11.099.140.740. Lalu total piutang usahanya 11.999.973.240 dan persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha persentase tahun berjalannya senilai 92,56%.
Lalu masuk pada PL1 yaitu penjualan. Di sini ada penjualan per klien tanggal 31 Desember 2018 senilai 42 miliar 712.87.000, dan di sini ada jurnal koreksi, jadi adanya pengurangan dan penjumlahan. Ada di sisi debit senilai 30 juta dan di sisi kredit senilai 180 juta. Lalu per auditnya menjadi 42.862.087.000. Itu hasil dari 42.712.087.000 ditambahkan dengan 30 juta lalu dikurangi dengan 180 juta. Lalu untuk retur penjualannya per kliennya di sini berkurang 125.253.000 dan per auditnya juga senilai 125.253.000. Dan jumlah per kliennya yaitu hasil jumlah penjualan dikurangi dengan retur penjualan, hasilnya 42.586.834.000. Lalu untuk per auditnya jumlahnya dari penjualan dikurangi dengan retur penjualan 42.736.834.000. Lalu lanjut, di sini ada PL1.1 yaitu uji pisah batas penjualan. Ada surat jalan, lalu ada faktur penjualan. Nah, di sini surat jalan pada tanggal 26 Desember 2018, faktur penjualannya juga sama. Nama pelanggannya PT Zeira dengan jumlah 158.600.000. Tanggal pencatatannya juga sama 26 Desember 2018. Lalu untuk PT Farbok-in di sini juga surat jalan dan faktur penjualan itu pada tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah 90 juta dan tanggal pencatatannya juga sama 28 Desember 2018. Lalu pada PT Krakatau di sini surat jalan dan faktur penjualannya pada tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah 11 juta dan pencatatannya juga sama tanggal itu. Lalu ada Royal Inns, ini 28 Desember 2018. Untuk jumlahnya dia 182 juta. Tanggal pencatatannya ini tanggal 21 Desember 2018. Lalu pada PT Sejahtera ini senilai 22 juta. Surat jalan dan faktur penjualannya tanggal 28 Desember 2018 dan pencatatannya juga sama 28 Desember. Lalu pada PT Pelita di sini ada jumlahnya 100 juta. Surat jalan dan faktur penjualannya pada tanggal 4 Januari 2019, tanggal pencatatannya juga sama. Ada PT Nuansa, jumlahnya 200 juta. Surat jalan dan faktur penjualannya pada tanggal 5 Januari 2019 dan tanggal pencatatannya juga sama. Lalu pada PT Zebra ini jumlahnya 50 juta. Untuk surat jalan dan faktur penjualannya tanggal 7 Januari 2019 dan tanggal pencatatannya juga sama. Lalu ada PT Sejahtera, ini senilai 75 juta. Surat jalan dan faktur penjualannya pada tanggal 8 Januari 2019 dan ada PT Rimba senilai 35 juta. Untuk surat jalan dan faktur penjualannya sama 8 Januari 2019. Untuk penjelasan dari PL1.1 ini bisa dilihat dari dokumen-dokumen yang ada pada buku 1 halaman 62 hingga halaman 67.
Nah, untuk yang terakhir kita masuk pada TOC1 yaitu uji transaksi penjualan dan piutang. Di sini ada 5 pelanggan, lalu di sini dijelaskan ada surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah, bukti pendukung, otorisasi, footing, ada buku penjualan, ada kartu piutang, dan buku besar. Untuk yang PT Zeira ini, surat jalan dan faktur penjualannya pada 26 Desember 2018 dengan jumlah 198 juta, lalu ini semuanya ada, kecuali buku besar, dan untuk Farbokin ini terjadi surat jalan dan faktur penjualannya 28 Desember 2018 dengan jumlah 90 juta. Ini semuanya ada dan dicentang kecuali buku besar. Lalu PT Krakatau ini surat jalan dan faktur penjualannya 28 Desember 2018 dengan jumlah 11 juta. Ini semuanya ada kecuali buku besar. Dan Royal Inn terjadi surat jalan dan faktur penjualannya 28 Desember 2018 dengan jumlah 182 juta, dan ini untuk bukti, otorisasi, dan lain-lain itu semuanya ada kecuali buku besar. Dan untuk yang terakhir PT Sejahtera ini juga surat jalan dan faktur penjualannya terjadi pada tanggal 28 Desember 2018, dan untuk semuanya ini ada kecuali buku besar. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 2, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.